Aku masih ingat jelas malam itu. Hujan turun deras, membasahi setiap jengkal jalanan desa yang sepi. Bukan, ini bukan cerita horor biasa. Ini adalah kisah tentang kengerian yang bersembunyi di balik kesunyian, tentang kesepakatan gelap yang menuntut tumbal, dan tentang kera putih. Namaku Rama, seorang jurnalis muda yang haus akan cerita-cerita eksklusif. Aku datang ke desa Kertamarga, sebuah desa terpencil di kaki Gunung Kawi, dengan satu tujuan, menguak misteri hilangnya anak-anak dalam beberapa bulan terakhir. Penduduk desa percaya, ini adalah perbuatan gaib, pesugihan kera putih. Hanya orang-orang yang putus asa, yang mau berurusan dengannya, ujar seorang kakek tua bernama Ki Lurah, satu-satunya orang yang mau berbicara denganku. Mereka rela mengorbankan apa saja demi kekayaan, dan kera putih itu menuntut yang paling berharga. Kisah itu membawaku ke sebuah reruntuhan rumah tua di pinggir hutan. Konon, disitulah ritual pesugihan dilakukan. Aku menyusuri jalan setapak yang licin, ditemani suara jangkrik dan tetesan air hujan dari dedaunan. Udara dingin menyusup ke tulang, dan perasaan tidak enak mulai merayap. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon-pohon yang bergoyang diterpa angin. Saat aku sampai di reruntuhan, aku melihat sesuatu yang aneh. Di tengah halaman yang becek, ada sebuah patung kera yang terbuat dari batu. Patung itu tidak biasa, matanya terbuat dari batu merah, yang seolah-olah menyala dalam gelap. Aku merasakan energi dingin yang begitu kuat terpancar darinya. Tiba-tiba, aku mendengar suara tangisan, samar-samar. Suara tangisan anak kecil. Aku mengikuti suara itu. Langkahku membawaku ke sebuah ruangan kecil di dalam reruntuhan. Di sana, di pojok ruangan yang gelap, aku melihat seorang anak laki-laki. Dia duduk meringkuk, memeluk lututnya, dan menangis. Aku mendekatinya perlahan. "Dek, kamu siapa?" tanyaku lembut. Anak itu mengangkat wajahnya, matanya kosong, tidak menunjukkan emosi apapun. Dan yang membuatku merinding, di tangannya ada sebuah kalung. Kalung itu sama persis dengan yang dikenakan oleh salah satu anak yang hilang. Anak itu tidak menjawab, dia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, dia menunjuk ke arah patung kera di luar. Dia yang mengambilnya, bisiknya dengan suara serak. Dia yang mengambil semua anak-anak. Aku menoleh ke arah patung. Rasanya seperti ada sesuatu yang bergerak. Bayangan patung itu seolah memanjang, dan aku melihat sepasang mata merah menyala di dalam kegelapan. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, aku tidak sendirian di sini. Sesuatu yang jahat telah terbangun. Sesuatu yang haus akan tumbal. Setelah pertemuan mengerikan di reruntuhan, aku membawa anak itu kembali ke desa. Namanya Bagas. Dia adalah salah satu anak yang hilang. Kehadirannya menimbulkan kehebohan, tapi juga pertanyaan besar. Bagaimana dia bisa selamat, dan mengapa dia kembali dalam keadaan seperti itu? Bagas tidak mau berbicara, matanya masih kosong, dan dia tampak trauma. Aku mencoba membujuknya, tapi dia hanya menggelengkan kepala. Aku tahu, kunci untuk mengungkap misteri ini ada padanya. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Bagas. Ibunya, Bu Wiryo, adalah seorang janda yang dikenal miskin. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan utang yang menumpuk. Aku teringat ucapan Ki Lurah, hanya orang-orang yang putus asa. Aku menemui Bu Wiryo di rumahnya. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu dan bambu. Wajahnya terlihat lelah dan penuh kesedihan. Ketika aku bertanya tentang Bagas, dia hanya menangis. "Saya tidak tahu apa-apa, Nak," katanya sambil terisak. Tiba-tiba saja dia menghilang. Saya sudah mencari kemana-mana, tapi tidak ada jejaknya. Aku tidak percaya, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku melihat sekeliling rumahnya, tidak ada yang aneh, kecuali sebuah ukiran kera kecil yang terbuat dari kayu, tergantung di atas pintu. Ukiran itu memiliki mata merah, persis seperti patung di reruntuhan. Aku bertanya pada Bu Wiryo tentang ukiran itu. Wajahnya langsung pucat. Itu hanya hiasan, jawabnya gugup. "Kenapa mata kera itu merah, Bu?" tanyaku, mencoba menyelidikinya. Bu Wiryo tidak menjawab, dia hanya menunduk, menggenggam erat tangannya. Aku melihat ada bekas luka sayatan di lengannya, luka yang masih baru. "Bu, apakah ibu tahu tentang pesugihan kera putih?" tanyaku.
Bu Wiryo terkejut. Dia mendongak, menatapku dengan mata yang penuh ketakutan. Jangan sebut nama itu, bisiknya. Dia akan mendengarnya. Tiba-tiba, Bagas berteriak histeris dari kamarnya. Aku bergegas ke sana. Bagas duduk di pojok ruangan, gemetar ketakutan. Dia menunjuk ke arah jendela. Dia di sana, teriaknya. Dia datang untuk mengambilku lagi. Aku melihat keluar jendela. Tidak ada apa-apa, hanya pohon-pohon yang bergoyang diterpa angin malam. Tapi, aku merasakan kehadiran yang kuat. Dingin, gelap, dan penuh amarah. Aku tahu, aku semakin dekat dengan kebenaran. Dan kebenaran itu sangat berbahaya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ucapan Bagas dan ketakutan di mata Bu Wiryo terus menghantuiku. Aku yakin, Bu Wiryo adalah pelaku di balik semua ini. Dia melakukan pesugihan untuk keluar dari kemiskinan, dan sekarang, dia harus membayar tumbalnya. Pagi harinya, aku kembali ke reruntuhan. Aku ingin mencari bukti lain. Kali ini, aku membawa kamera. Aku mengambil foto patung kera dari berbagai sudut. Aku juga mencoba menemukan jejak-jejak aneh di sekitarnya. Aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di bawah patung, ada sebuah lubang kecil yang tertutup tanah. Aku membersihkan tanah itu dengan tanganku. Lubang itu mengarah ke sebuah ruang bawah tanah. Aku ragu-ragu, tapi rasa penasaranku lebih besar. Aku masuk ke dalam. Ruangan itu gelap dan pengap. Di tengah ruangan, ada sebuah altar kecil. Di atas altar, ada beberapa sesajen, dan sebuah kain putih yang sudah usang. Ketika aku mendekati kain itu, aku mendengar suara bisikan. Suara yang sangat pelan, tapi jelas. Tumbal, tumbal, tumbal. Aku bergidik. Aku tahu, ini adalah tempat ritual pesugihan. Aku mengambil foto-foto dari altar itu. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari luar. Langkah kaki yang menyeret. Aku bersembunyi di balik tumpukan batu. Seorang wanita masuk ke dalam ruangan. Dia adalah Bu Wiryo. Wajahnya pucat pasi, dan tangannya gemetar. Dia meletakkan sebuah kalung yang sama seperti yang dikenakan Bagas, di atas altar. Lalu, dia berlutut, menundukkan kepalanya, dan mulai berbicara. Wahai kera putih, aku telah memenuhi janjiku, bisiknya. Aku telah mengorbankan apa yang paling berharga bagiku, anakku. Mataku membelalak. Jadi, benar, dia yang mengorbankan Bagas. Tapi kenapa? Tiba-tiba, suara tawa yang menyeramkan terdengar dari sudut ruangan. Suara itu bukan milik manusia. Suara itu begitu serak dan dingin. Sebuah bayangan putih muncul dari kegelapan. Bayangan itu berbentuk seperti kera. Matanya merah menyala. Aku melihatnya. Aku melihat kera putih. Bu Wiryo mendongak, wajahnya penuh ketakutan. Ampuni aku tidak punya apa-apa lagi, teriaknya. Kera putih itu mendekat, langkahnya pelan dan menyeramkan. Dia mengulurkan tangannya, dan mencengkram leher Bu Wiryo. Bu Wiryo berteriak kesakitan, tapi suaranya langsung hilang. Matanya membelalak, dan tubuhnya kejang-kejang. Aku hanya bisa melihat dari balik persembunyianku, gemetar ketakutan. Kengerian yang nyata, bukan dari cerita. Kera putih itu melepaskan Bu Wiryo. Tubuh Bu Wiryo jatuh ke lantai. Kera putih itu menoleh ke arahku. Dia tahu aku di sana. Matanya yang merah menyala menatapku tajam. Dia membuka mulutnya, dan aku mendengar suara bisikan yang sama. Tumbal, tumbal, kamu adalah tumbal selanjutnya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa keluar dari reruntuhan itu. Kakiku terasa lumpuh, jantungku berdebar tak karuan. Aku berlari, tanpa tujuan, sampai aku sampai di rumah Ki Lurah. Aku terhuyung-huyung, napasku tersengal-sengal. Ki Lurah melihatku, dan wajahnya langsung berubah. Ada apa, nak? Tanyanya. Aku melihatnya, kataku, terbata-bata. Aku melihat kera putih. Dia membunuh Bu Wiryo. Ki Lurah terdiam. Dia mengerti. Wajahnya menua beberapa tahun dalam sekejap. Dia menghela napas panjang, dan menuntunku masuk ke dalam rumah. Dia memberiku segelas air. Aku sudah bilang, nak, katanya. Jangan pernah berurusan dengannya. Aku tidak berurusan dengannya, Ki, kataku. Dia yang mengejarku. Dia bilang aku tumbal selanjutnya. Ki Lurah menggelengkan kepalanya. Dia memilihmu karena kamu melihatnya. Dia akan mengejarmu sampai kamu menyerahkan dirimu padanya. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanyaku putus asa. Kamu harus sembunyi, jawab Ki Lurah.
Sembunyi dari pandangannya, dan aku akan membantumu. Ki Lurah membawaku ke sebuah ruangan kecil di belakang rumahnya. Ruangan itu gelap dan pengap. Ada sebuah pintu rahasia di bawah karpet. Ki Lurah membukanya, dan aku melihat sebuah tangga yang mengarah ke bawah tanah. Di sana, kamu akan aman, katanya. Ruangan ini dilindungi oleh doa-doa para leluhur. Dia tidak bisa masuk ke sana. Aku turun ke dalam ruangan itu. Di sana, aku menemukan beberapa buku tua dan sebuah lilin. Ki Lurah menutup pintu rahasia di atasku. Aku sendirian dalam kegelapan. Aku menyalakan lilin. Aku mengambil salah satu buku tua. Buku itu berisi catatan-catatan Ki Lurah tentang sejarah desa Kertamarga. Aku menemukan sebuah bab yang berjudul Kera Putih. Aku membaca dengan cermat. Kera Putih bukanlah makhluk gaib biasa. Dia adalah roh kera suci yang dibunuh oleh para pendahulu desa ini. Mereka memburunya demi kekayaan, dan mereka berhasil. Tapi, sebelum dia mati, dia mengucapkan sebuah kutukan. Siapapun yang berani mengambil kekayaan dari tanah ini, harus mengorbankan apa yang paling berharga baginya. Dan jika kalian berani membunuhku, keturunan kalian akan menjadi tumbal selamanya. Aku mengerti sekarang, pesugihan Kera Putih bukanlah sebuah kesepakatan. Itu adalah sebuah kutukan, sebuah siklus dendam yang tidak ada habisnya. Kera Putih tidak memberikan kekayaan. Dia hanya mengambil tumbal, dan dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan semua yang dia inginkan. Aku menghabiskan 2 hari di dalam ruangan rahasia itu. Aku membaca semua catatan Ki Lurah. Aku menemukan banyak hal. Salah satunya adalah catatan tentang kelemahan Kera Putih. Kera Putih, sebagai roh kera suci, sangat terikat dengan alam. Dia bisa dibunuh, tapi tidak bisa dihancurkan. Dia akan selalu kembali, selama kutukan itu masih ada. Tapi, ada satu cara untuk menghentikannya. Jantung Kera Putih terbuat dari tanah. Jika kalian bisa menghancurkan jantungnya, kalian akan menghentikannya selamanya. Jantung kera, aku bingung, di mana aku bisa menemukannya? Catatan itu tidak menjelaskan. Aku juga menemukan catatan tentang patung kera di reruntuhan. Patung itu bukanlah patung biasa. Itu adalah replika dari jantung Kera Putih. Dibuat oleh leluhur desa untuk menipu Kera Putih dan menjebaknya di sana. Tapi, mereka gagal. Kera Putih berhasil meloloskan diri, dan sekarang, patung itu hanya menjadi sebuah pintu masuk baginya. Aku tahu, aku harus kembali ke reruntuhan. Aku harus menghancurkan patung itu. Itu satu-satunya cara untuk menghentikan Kera Putih. Aku menunggu sampai tengah malam. Aku keluar dari ruangan rahasia, dan menyelinap keluar dari rumah Ki Lurah. Aku kembali ke reruntuhan. Kali ini, aku membawa palu. Sampai di sana, aku melihat patung kera itu. Matanya merah menyala dalam kegelapan. Aku merasakan kehadirannya. Dia tahu aku di sana. Tapi, aku tidak takut. Aku tahu, aku harus melakukannya. Aku mengangkat palu, dan memukul patung itu. Sekali, 2 kali. Tapi, patung itu tidak retak. Patung itu begitu keras. Keras seperti batu. Aku terus memukulnya, tapi tidak ada hasilnya. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari belakangku. Aku menoleh. Aku melihat sosok Kera Putih. Dia berdiri di depan pintu reruntuhan. Matanya merah menyala. Aku tahu, aku tidak bisa lari. Kamu pikir kamu bisa menghancurkanku? Suaranya serak. Kamu tidak bisa. Kamu tidak akan pernah bisa. Dia melangkah mendekat. Aku melihat tangannya. Kukunya panjang, seperti cakar. Aku tahu, dia akan membunuhku. Tapi, aku tidak akan menyerah. Aku memukul patung itu lagi. Aku memukulnya dengan sekuat tenaga. Patung itu retak. Aku melihat ke dalam retakan itu. Aku melihat sesuatu yang berkedip, berkilau. Itu adalah sebuah permata. Permata itu bukan dari batu, bukan dari tanah. Tapi, permata itu terbuat dari batu merah. Sama seperti mata kera itu. Aku tahu, itu adalah jantungnya. Aku harus mengambilnya. Aku melihat ke dalam retakan itu, jantungku berdebar kencang. Permata merah itu memancarkan cahaya yang dingin dan jahat. Kera Putih melihatku, dan dia tahu apa yang akan aku lakukan. "Jangan sentuh," teriaknya. Suaranya menggelegar, dan reruntuhan itu bergetar. Aku tidak peduli. Aku mengulurkan tanganku, mencoba mengambil permata itu. Tapi, Kera Putih bergerak lebih cepat. Dia mengayunkan tangannya, dan mencakarku.
Aku menjerit kesakitan, tanganku terluka parah, tapi aku tidak menyerah. Aku menyingkir dan mengambil palu. Aku mengangkatnya dan memukul patung itu lagi. Kali ini, aku memukulnya dengan sekuat tenaga. Patung itu retak lebih besar. Aku bisa melihat permata itu dengan jelas sekarang. Kera putih menyerangku lagi. Aku menghindarinya. Aku tahu, aku harus mengulur waktu. Aku berlari, mengelilingi patung itu. Kera putih mengejarku. Dia bergerak cepat, seperti bayangan. Kamu tidak bisa lari dari takdirmu, teriaknya. Kamu harus menjadi tumbal. Aku tahu, aku tidak bisa menang. Tapi, aku bisa menghentikannya. Aku melihat ke arah patung itu. Aku melihat retakan itu. Aku harus mengambil permata itu. Aku harus mengakhiri siklus ini. Aku berhenti berlari. Aku berbalik dan menatap kera putih. Kamu bukan dewa, teriakku. Kamu hanya monster. Kera putih terkejut. Dia berhenti. Matanya yang merah menyala menatapku. Apa yang kamu katakan? Kamu hanya monster yang haus akan dendam, kataku. Kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu hanya akan terus mengambil nyawa, sampai kamu sendiri hancur. Kera putih menggeram. Dia melompat ke arahku. Aku siap. Aku tahu ini adalah kesempatan terakhirku. Aku menunggu sampai dia berada di dekatku. Ketika dia melompat, aku mengulurkan tanganku. Aku mencengkram permata itu. Aku menariknya sekuat tenaga. Kera putih berteriak kesakitan. Dia menjerit. Teriakan itu bukan teriakan biasa. Teriakan itu adalah teriakan dari sebuah jiwa yang tersiksa. Kera putih jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Aku melihat ke dalam tanganku. Permata merah itu memudar. Warnanya berubah menjadi abu-abu. Aku merasakan energi dingin yang begitu kuat terpancar darinya. Permata itu meledak. Ledakan itu tidak menghasilkan suara. Tapi, energi itu menyebar ke seluruh reruntuhan. Ketika energi itu hilang, aku melihat kera putih. Dia sudah tidak ada. Yang ada hanyalah sebuah patung kera yang terbuat dari tanah. Patung itu hancur. Patung itu tidak lagi utuh. Aku menang. Aku berhasil menghentikan kera putih. Aku berhasil mengakhiri siklus dendam. Keesokan paginya, aku terbangun di rumah Ki Lurah. Aku melihat ke arah tanganku. Lukaku sudah sembuh. Tidak ada bekasnya sama sekali. Aku bingung. Apa yang terjadi? Ki Lurah datang, membawa secangkir teh hangat. Dia melihat ke arah tanganku, dan tersenyum. Kutukan itu sudah berakhir, katanya. Kamu berhasil, nak. Bagaimana? Tanyaku. Bagaimana luka saya bisa sembuh? Permata itu, jawab Ki Lurah. Permata itu bukan hanya jantung kera putih. Permata itu juga menampung semua energi jahat yang selama ini dia kumpulkan. Ketika kamu menghancurkannya, energi itu meledak dan memurnikan semua yang ada di sekitarnya. Termasuk lukamu. Aku mengerti sekarang. Jadi, kera putih tidak benar-benar mati. Dia hanya menghilang. Dia kembali ke tanah, tempat dia berasal. Aku bertanya pada Ki Lurah tentang anak-anak yang hilang. Ki Lurah tersenyum dan menunjuk ke arah jendela. Aku melihat keluar. Anak-anak yang hilang, termasuk Bagas, sedang bermain di halaman. Wajah mereka terlihat bahagia, mata mereka tidak lagi kosong. Mereka sudah kembali, tanyaku, tak percaya. Ya, jawab Ki Lurah. Kutukan itu sudah berakhir, tumbal-tumbal itu tidak lagi dibutuhkan. Mereka bebas. Aku merasa lega, aku merasa bahagia, aku berhasil mengakhiri kengerian yang selama ini menghantui desa ini. Aku tinggal di desa Kertamarga selama beberapa hari. Aku melihat penduduk desa, mereka tidak lagi terlihat ketakutan. Mereka terlihat bahagia, mereka berterima kasih padaku, mereka menganggapku sebagai pahlawan. Aku tidak tahu apakah aku pahlawan, aku hanya seorang jurnalis yang mencoba mencari kebenaran. Tapi, aku tahu, aku tidak akan melupakan pengalaman ini. Pengalaman ini mengajarkanku banyak hal. Tentang kegelapan yang bersembunyi di balik keserakahan, tentang kekuatan kebenaran, dan tentang pentingnya melawan. Sebelum aku pergi, aku menemui Bagas. Dia tidak ingat apa-apa tentang apa yang terjadi padanya. Dia hanya ingat bahwa dia pergi bermain, dan tiba-tiba dia kembali. Aku tidak memberitahunya tentang apa yang terjadi. Aku tidak ingin dia mengingat kengerian itu. Aku ingin dia hidup bahagia. Aku kembali ke kota dengan membawa cerita. Cerita tentang pesugihan kera putih yang berhasil aku pecahkan. Aku menulis artikel,
dan ceritaku menjadi viral. Semua orang ingin tahu lebih banyak. Aku diwawancarai di stasiun TV, dan aku diundang ke berbagai acara. Aku menjadi terkenal. Tapi, aku tidak merasa bahagia. Aku merasa ada yang hilang. Aku tahu, cerita yang aku tulis tidak sepenuhnya benar. Aku tidak menulis tentang aku, tentang perjuanganku, dan tentang Ki Lurah. Aku tidak menulis tentang Bagas, dan tentang Bu Wiryo. Aku tidak ingin orang-orang tahu tentang kengerian itu. Aku tidak ingin mereka takut. Aku ingin mereka hanya melihat keindahan desa itu, bukan kegelapan yang bersembunyi di baliknya. Aku memutuskan untuk kembali ke desa Kertamarga. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada Ki Lurah, dan melihat desa itu untuk terakhir kalinya. Sampai di sana, aku terkejut. Desa itu telah berubah. Ada sebuah patung baru di tengah desa. Patung itu adalah patung kera, tapi patung itu tidak terbuat dari batu. Patung itu terbuat dari perunggu, dan matanya tidak lagi merah. Matanya terbuat dari batu giok berwarna hijau. Patung itu terlihat damai. Ki Lurah datang dan tersenyum melihatku. Ini adalah patung kera suci, katanya. Ini adalah lambang dari keberanianmu, lambang dari akhir kutukan. Aku mengangguk. Aku melihat ke arah patung itu. Patung itu tidak terlihat menakutkan. Patung itu terlihat damai, seolah-olah kengerian yang pernah ada di desa itu sudah terlupakan. "Apakah kamu tidak takut?" tanyaku pada Ki Lurah. "Bukankah patung itu mengingatkanmu pada kera putih?" "Tidak," jawab Ki Lurah. "Patung ini mengingatkan kita pada pelajaran yang kita dapatkan, bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran, dan bahwa keberanian akan selalu menang." Aku mengangguk. Aku mengerti sekarang, cerita yang aku tulis tidak sepenuhnya benar. Tapi, cerita itu adalah cerita yang dibutuhkan orang-orang. Cerita yang memberikan harapan, bukan ketakutan. Aku memutuskan untuk menulis novel. Novel yang menceritakan semuanya. Novel yang menceritakan tentang aku, tentang Ki Lurah, tentang Bagas, dan tentang Bu Wiryo. Aku tidak akan menyembunyikan apapun. Aku akan menceritakan kebenaran. Kebenaran yang akan menjadi sebuah legenda baru. Legenda tentang seorang jurnalis yang berhasil mengalahkan monster dan mengakhiri sebuah kutukan. Dan disitulah cerita ini berakhir. Cerita tentang pesugihan kera putih, sebuah kisah yang tidak akan pernah terlupakan.